Di tengah krisis keimanan yang melanda sebagian pemuka gereja di Vatikan, terjadi sebuah peristiwa aneh. Gereja-gereja besar di pusat kota Roma mendadak dipenuhi sampah yang datang entah dari mana. Peristiwa itu memicu kehebohan dunia, tetapi di balik fenomena tersebut ada serangkaian fakta logis yang perlahan terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi? Fajar baru saja menyapa kota Roma. Langit keemasan memantulkan cahaya lembut di atas kubah-kubah tua yang selama berabad-abad menjadi saksi sejarah peradaban. Jalan-jalan yang biasanya ramai oleh peziarah dan wisatawan masih sunyi, hanya suara burung camar yang terbang rendah di atas sungai Tiber yang terdengar jelas. Namun ketenangan itu pecah ketika lonceng-lonceng Vatikan berdentang lebih awal dari biasanya, seakan memberi tanda akan sesuatu yang tidak biasa. Aroma menyengat tercium bahkan sebelum matahari benar-benar menanjak. Dari kejauhan terlihat kerumunan orang mulai berkumpul di depan Basilika Santo Petrus. Polisi dan penjaga Swiss berlarian, mencoba membentuk barikade. Matteo Ricci, seorang teolog muda berusia 32 tahun, tengah menikmati kopi paginya di sebuah kafe kecil tidak jauh dari Piazza Navona ketika ponselnya bergetar keras. Pesan singkat dari rekannya di kantor pusat Vatikan membuatnya terbatuk, hampir tersedak oleh kepulan asap espresso. Datang segera ke Basilika. Keadaan darurat, gereja dipenuhi sampah. Awalnya Matteo mengira itu hanya gurauan atau mungkin kekeliruan biasa. Sampah? Di Vatikan? Dalam semalam? Ia buru-buru meninggalkan cangkirnya yang masih setengah penuh, membayar seadanya, lalu melangkah cepat menuju pusat kota. Ketika tiba di sana, aroma busuk itu menyambutnya seperti tamu tak diundang. Bau yang bukan hanya berasal dari sampah rumah, tangga, tetapi campuran aneka limbah. Plastik, sisa makanan, kain lusuh, bahkan lumpur berbau amis yang menempel di dinding marmer megah gereja. Jalanan dipenuhi wartawan, kamera televisi, dan orang-orang yang mengangkat ponsel mereka, merekam peristiwa yang dalam hitungan jam akan menjadi tajuk utama dunia. Matteo menyingkirkan beberapa orang yang mencoba mendekat, menunjukkan kartu identitasnya, lalu masuk ke area terlarang. Di dalam, pemandangan yang ia saksikan membuat napasnya tercekat. Lantai marmer putih Basilika yang biasanya berkilau kini tertutup lapisan sampah setinggi lutut. Patung-patung kudus terhalang kantong, plastik, kursi jemaat terbalik, dan altar utama, tempat yang dianggap paling suci, terendam tumpukan kertas bekas dan air kotor. Tidak ada tanda-tanda perusakan pintu atau jendela. Semua terkunci rapat semalam, dan tidak ada laporan penjaga yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Bagaimana mungkin tumpukan sebesar ini bisa muncul begitu saja dalam satu malam? Seorang kardinal tua mendekatinya, wajahnya pucat dan matanya memerah. Matteo, kau harus membantu kami. Ini bukan sekadar skandal kebersihan. Ini bisa jadi bencana iman. Suaranya bergetar. Matteo mengangguk perlahan. Ia dikenal di lingkaran Vatikan sebagai sosok yang berpikir rasional, jarang terburu-buru menilai sesuatu sebagai mukjizat atau kutukan. Ia memandang sekeliling, memperhatikan setiap sudut ruangan dengan detail seorang peneliti. Tidak ada jejak roda truk, tidak ada bekas seret. Aroma sampahnya seperti berasal dari berbagai tempat, bukan satu sumber. Ada karung bertuliskan bahasa Jerman, plastik dengan logo dari Brasil, dan bahkan sampah organik yang terlihat masih basah, seolah baru dibuang beberapa jam lalu. Ini akan jadi berita internasional, gumam Matteo lirih. Dan benar saja. Layar-layar televisi di sudut ruangan menayangkan breaking news dari berbagai stasiun. Gereja Pusat Katolik Dunia dipenuhi sampah misterius. Di media sosial, gambar-gambar mulai viral, memicu kecaman dan tawa sinis. Ada yang menyebutnya simbol kehancuran moral gereja. Ada yang menuduh sabotase politik. Ada pula yang mengaitkannya dengan bencana spiritual. Paus sendiri belum memberikan pernyataan, tetapi rumor menyebar cepat bahwa Vatikan akan menutup akses publik. Sementara Matteo mengingat kembali pelajaran sejarahnya. Gereja ini dibangun dengan penuh kemegahan selama berabad-abad, menjadi simbol kemurnian dan pusat iman bagi jutaan orang. Kini, dalam satu malam, semua kemegahan itu ternoda oleh gunungan sampah yang entah dari mana asalnya. Siapa yang diuntungkan dari kekacauan ini, pikirnya. Sebagai teolog, ia terbiasa menganalisis teks-teks suci dan juga memahami dinamika politik internal gereja. Tetapi kali ini, logika seakan tak cukup. Sore itu ia dipanggil ke ruang rapat kecil bersama beberapa pejabat tinggi Vatikan. Udara di dalam ruangan tegang, penuh aroma kopi pahit dan asap cerutu yang belum padam. Kita tidak boleh gegabah mengumumkan penyebabnya, ujar salah satu kardinal dengan nada tegas.
Media menginginkan jawaban sekarang juga, sahut yang lain. Matteo duduk diam, mendengarkan. Lalu sebuah keputusan diambil. Sebuah tim kecil akan dibentuk untuk menyelidiki kasus ini secara internal. Dan Matteo dipilih menjadi salah satu ketuanya. Saat ia keluar dari rapat, matahari sudah tenggelam di balik kubah Santo Petrus. Kota Roma tampak indah seperti biasa. Namun di balik keindahan itu ada sesuatu yang berubah. Seperti ada pesan tersembunyi yang belum terungkap. Matteo memandang ke langit malam yang mulai gelap, hatinya diliputi tanda tanya yang tak bisa ia redam. Dari mana semua ini berasal? Mengapa terjadi di jantung gereja paling berpengaruh di dunia? Dan yang paling mengusik pikirannya, apakah ini hanya perbuatan manusia atau ada pesan yang jauh lebih besar di baliknya? Ia melangkah perlahan menuju apartemennya yang sederhana, melewati jalan-jalan yang mulai ramai oleh peziarah penasaran. Dalam benaknya, ia tahu satu hal pasti. Fajar yang tadi begitu indah kini menjadi awal dari badai yang tak terbayangkan. Fajar di kota abadi itu membawa bau busuk yang tak sekadar bau sampah, tetapi juga bau keraguan yang mulai menyelinap di hati orang-orang beriman. Matteo menghela napas panjang. Tugasnya baru saja dimulai. Pagi di Roma kembali cerah, namun suasana di dalam Vatikan masih jauh dari kata tenang. Bau menyengat dari basilika belum sepenuhnya hilang meski puluhan petugas kebersihan bekerja tanpa henti sejak kemarin. Matteo berdiri di sisi barisan penjaga, Swiss yang membatasi akses, memandangi truk-truk pengangkut limbah berlalu lalang membawa sampah yang entah dari mana datangnya. Wajahnya tampak letih, matanya sayu akibat malam panjang yang dipenuhi rapat darurat dan diskusi tanpa arah. Tim investigasi yang dibentuk semalam kini resmi memulai tugasnya. Matteo bersama 3 penyelidik lainnya bertanggung jawab menemukan jawaban sebelum rumor makin menggila. Mereka memulai dari hal paling sederhana. Meninjau rekaman kamera keamanan. Ruangan kontrol di bawah tanah Vatikan penuh dengan layar yang memantau setiap sudut basilika. Teknisi yang bertugas tampak kebingungan. Tidak ada apa-apa, katanya suaranya serak. Rekaman berjalan normal sampai pukul 2 dini hari. Setelah itu, kosong. Bukan mati, bukan rusak. Hanya gambar hitam selama 4 jam penuh. Tepat saat jeda itulah sampah itu entah bagaimana muncul. Matteo menyipitkan mata, menatap layar yang berulang kali diputarkan. Tidak ada sosok mencurigakan, tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada bayangan yang lewat. Hanya kehampaan yang mustahil. Langkah berikutnya adalah memeriksa pintu-pintu utama dan jendela. Petugas keamanan menunjukkan bahwa semua kunci masih dalam keadaan terkunci rapat seperti biasa. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada kerusakan. Seolah-olah sampah itu muncul begitu saja dari udara. Matteo meminta izin untuk turun ke ruang bawah tanah basilika, menelusuri lorong-lorong tua yang dibangun sejak berabad-abad lalu. Udara di sana lembab, bau apak bercampur dengan sisa-sisa aroma busuk yang masih merembes dari atas. Ia menyusuri setiap sudut dengan senter kecil mencari tanda-tanda perlintasan. Namun lagi-lagi, Nihil Desta, salah satu anggota tim, seorang ahli forensik lingkungan, membawa beberapa sampel sampah untuk dianalisis di laboratorium Vatikan. Hasil awal yang mereka temukan semakin membingungkan. Ini bukan sampah lokal, ujar sang ahli sambil menunjukkan potongan karung dengan tulisan dalam aksara Kiril. Kami menemukan beberapa berasal dari Rusia, Jerman, Brasil, bahkan Afrika Utara. Ada sampah plastik dengan label supermarket, Turki, ada koran bekas dari Jakarta, dan beberapa sisa makanan yang masih segar seolah baru dibuang tadi malam di sebuah restoran di Tokyo. Matteo terdiam. Jadi, Anda mengatakan sampah ini dikumpulkan dari berbagai belahan dunia? Sang ahli mengangguk. Persis. Berita itu bocor ke media keesokan harinya. Dunia makin gempar. Teori konspirasi bermunculan. Ada yang menyebutnya eksperimen senjata biologis. Ada yang menduga sabotase politik oleh kelompok anti-agama. Bahkan ada yang meyakini ini tanda kiamat. Matteo membaca setiap artikel dengan hati berat. Ia adalah seorang teolog yang berpijak pada logika, tetapi semakin ia menyelami kasus ini, semakin banyak pertanyaan yang tak punya jawaban. Bagaimana mungkin sampah dari 5 benua bisa berkumpul di satu tempat dalam satu malam tanpa satupun saksi? Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan interogasi terhadap para penjaga malam. Tidak satupun dari mereka mendengar suara truk atau langkah kaki mencurigakan. Kota Roma semalam itu pun relatif tenang, tanpa laporan kebakaran, protes, atau aktivitas besar lain. Matteo mulai mencatat setiap anomali di buku kecilnya. Listrik tidak padam, tidak ada gangguan jaringan, hanya jeda aneh di kamera. Ia bahkan memeriksa riwayat satelit yang mengorbit di atas Vatikan pada malam itu,
berharap ada citra udara yang bisa membantu. Hasilnya, hanya bayangan gelap yang sama. Dalam rapat berikutnya, seorang kardinal senior mengusulkan bahwa kejadian ini mungkin bentuk sabotase spiritual. Mungkin ini ujian Tuhan, katanya lirih. Matteo mendengus pelan, tidak berani menunjukkan ketidaksetujuannya secara terang-terangan. Ia lebih memilih mencari pola daripada menyandarkan segalanya pada keajaiban. Namun semakin ia menggali, semakin banyak teori yang runtuh. Tidak ada bukti pengangkutan fisik, tidak ada rekaman visual, tidak ada celah keamanan. Seolah-olah hukum alam yang selama ini ia percayai dipermainkan. Di sela-sela penyelidikan, Matteo menyempatkan diri berjalan keluar ke Piazza San Pietro. Ribuan orang berkumpul setiap hari, beberapa berdoa dengan khusyuk, beberapa memaki dan menuduh gereja gagal menjaga kesuciannya. Bau busuk mulai memudar, tapi citra Vatikan telah ternoda. Matteo memandangi kerumunan itu, merasa seolah mereka menatap balik kepadanya, menuntut jawaban. Ia tahu waktunya tidak banyak sebelum tekanan dari publik dan pemerintah internasional memaksa mereka mengeluarkan kesimpulan, meski palsu sekalipun. Malam itu, Matteo duduk sendirian di ruang arsip tua, dikelilingi dokumen-dokumen kuno yang tak pernah dibuka orang lagi. Ia mencari pola, petunjuk, atau bahkan peristiwa serupa di masa lalu. Tidak ada yang mendekati kasus ini. Semua catatan tentang mukjizat atau kutukan selalu memiliki tanda fisik, badai, kebakaran, penampakan. Tapi ini hanya sampah, kotoran dunia yang tiba-tiba muncul di pusat iman. Ia mengusap wajahnya, menutup buku catatannya, dan bersandar di kursi kayu yang dingin. Suara dentang lonceng tengah malam terdengar samar di luar. Jejak yang mereka cari tidak terlihat, tidak terdengar, bahkan mungkin tidak akan pernah mereka temukan dengan cara biasa. Namun Matteo tahu, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang sedang mengintai, sebuah kebenaran yang belum siap diungkapkan. Ia hanya belum tahu apakah kebenaran itu akan menghancurkan atau justru menyucikan. Langit Roma tampak mendung ketika Matteo melangkah masuk ke ruang kerja kecilnya di salah satu sudut Vatikan. Bau kertas tua bercampur dengan aroma kopi yang sudah dingin mengisi ruangan itu. Ia baru saja kembali dari rapat panjang yang tak membuahkan hasil. Semua orang tampak frustrasi, kelelahan, dan penuh ketakutan akan dampak politik dari kasus yang belum juga menemukan titik terang. Matteo meletakkan jas hitamnya di sandaran kursi, kemudian duduk dengan kepala tertunduk. Saat itulah pintu diketuk, pelan, dan seorang petugas keamanan masuk dengan wajah serius. "Signor Ricci," ucapnya sambil menyerahkan sebuah amplop putih yang tampak usang. "Ini datang pagi ini. Tidak ada pengirim. Tidak ada cap pos." Matteo mengerutkan kening. Ia menerima amplop itu dengan hati-hati. Kertasnya tebal, berwarna gading, dan aroma samar bunga kapuk menempel di permukaannya. Ia merobek segelnya perlahan dan menarik keluar selembar kertas berukuran sedang ditulis dengan tinta hitam yang rapi, seakan dibuat oleh tangan yang terlatih. Isinya singkat, tetapi setiap kata seperti mengandung bobot yang aneh. "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap." Di bawah kalimat itu tertulis dalam huruf Arab, Qoses Al-A'raf 56. Matteo menatap tulisan itu lama, mengulanginya dalam hati meski tidak memahami arti keseluruhan bahasa Arabnya. Namun terjemahan yang ditulis di bawah ayat itu cukup jelas. Dan di bagian akhir surat ada kalimat tambahan. "Sampah yang kalian lihat hanyalah bayangan dari kerusakan yang kalian biarkan." Matteo merasakan kulit tengkuknya meremang. Surat itu sederhana, tapi terasa seperti tuduhan. Ia memandang lagi potongan ayat tersebut. Sebagai seorang teolog, ia terbiasa membaca teks-teks suci dari berbagai agama. Tetapi ini pertama kalinya, ia merasa seolah sebuah kitab berbicara langsung kepadanya. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini ulah provokator. Mungkin seseorang ingin mengaitkan bencana sampah itu dengan pesan religius tertentu. Namun mengapa ayat ini? Mengapa Al-Quran? Ia menekan tombol interkom untuk memanggil asisten risetnya. "Maria, tolong cari tahu tentang surat ini. Tidak ada sidik jari, tidak ada alamat pengirim, periksa setiap detail." Maria mengangguk sebelum pergi. Matteo kembali menatap kertas itu, lalu duduk lebih tegak, tangannya menyusuri garis huruf yang tegas dan rapi. Ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahunya. Ia menyalakan komputernya, mengetik kata kunci, Al-A'raf 56. Hasil pencarian membawanya ke situs-situs yang menjelaskan arti ayat itu secara lengkap. Ayat itu berbicara tentang larangan membuat
kerusakan setelah bumi diperbaiki, perintah untuk berdoa dengan penuh harap dan takut, dan peringatan bahwa rahmat Tuhan dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Mateo membacanya perlahan, mencoba memahami konteksnya. Jangan membuat kerusakan, katanya pelan, mengulang kata-kata itu. Matanya terbayang kembali pada basilika yang kemarin dipenuhi sampah dari seluruh dunia, dan bau busuk yang menusuk hingga ke relung dada. Apakah ini kebetulan? Atau ada seseorang yang sengaja mengirimkan pesan moral? Tak puas dengan membaca terjemahan, Mateo mencari sumber lain, artikel tentang konsep kebersihan dan tanggung jawab manusia dalam Islam. Ia menemukan penjelasan bahwa dalam ajaran Islam, manusia disebut khalifah di bumi, pemelihara bukan perusak. Kebersihan disebut sebagai bagian dari iman. Kalimat itu membuatnya tertegun. Ia mengingat ruang-ruang kumuh yang pernah ia kunjungi dalam misi amal gereja, di mana gereja besar berdiri megah di atas penderitaan lingkungan sekitar. Ia merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Menjelang sore, Maria kembali membawa laporan. Tidak ada sidik jari, Mateo. Tidak ada bekas tinta yang bisa ditelusuri. Ini kertas berkualitas tinggi, tapi tidak ada merek. Amplopnya polos, seolah dibuat untuk tidak meninggalkan jejak. Mateo mengangguk pelan. Ia menatap surat itu lagi, lalu memasukkannya ke dalam map merah khusus. Jangan ada yang tahu tentang ini dulu, katanya. Maria mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Malamnya, Mateo kembali ke kamarnya yang sederhana di dalam kompleks Vatikan. Ia menyalakan lampu meja dan meletakkan surat itu di hadapannya. Hening menguasai ruangan, hanya suara jarum jam yang terdengar. Ia membuka laptopnya lagi, kali ini mencari terjemahan lengkap Al-Quran dalam bahasa Italia. Ia membaca bukan hanya ayat yang dikutip, tetapi juga ayat-ayat lain yang berbicara tentang bumi, manusia, dan amanah. Setiap barisnya seperti memecahkan sesuatu di dalam dirinya, tapi sekaligus menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Ia menutup laptopnya perlahan, memandangi langit malam di luar jendela. Kota Roma berkilau di bawah lampu-lampu jalan, tetapi Mateo merasa ada bayangan yang menutupi kilau itu. Sebuah pesan datang dari timur, membawa suara yang asing namun syarat makna. Dan untuk pertama kalinya, Mateo merasakan dorongan yang kuat untuk memahami lebih jauh, bukan sekadar untuk penyelidikan, tapi karena sesuatu di dalam hatinya ingin tahu, apakah ini kebetulan, atau Tuhan sedang berbicara melalui cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu berbisik pelan kepada dirinya sendiri. Jika ini sebuah pesan, aku harus menemukannya. Malam itu Mateo tidak tidur. Ia menghabiskan waktu mempelajari ayat-ayat yang baru dikenalnya, membuka pintu pertama yang akan mengubah seluruh hidupnya. Lampu-lampu kota Roma berpendar lembut ketika Mateo melangkah ke kafe kecil di sudut jalan dekat sungai Tiber. Malam itu udara terasa dingin, angin membawa aroma sungai yang lembab, bercampur dengan bau kopi yang menyebar dari dalam ruangan. Mateo memilih meja di pojok, tempat yang agak tersembunyi dari pandangan orang. Tangannya menggenggam surat undangan pertemuan yang ia terima beberapa hari lalu dari seseorang yang mengaku profesor teologi perbandingan agama asal Turki. Nama itu asing bagi Mateo, tetapi rasa penasaran yang membuncah membuatnya tak mampu menolak. Pintu kafe terbuka. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah tenang. Tubuhnya tegap, wajahnya dihiasi janggut rapi, dan matanya memancarkan keteduhan yang aneh. Ia mengenakan jas sederhana berwarna gelap dengan syal yang melingkar di lehernya. Mateo berdiri menyambutnya. Profesor Halim, tanya Mateo. Pria itu tersenyum hangat dan mengangguk. Anda Matteo Ricci, terima kasih sudah mau bertemu. Mereka berjabat tangan lalu duduk berhadapan. Setelah memesan kopi hitam, Halim memulai pembicaraan dengan nada tenang. Saya mendengar apa yang terjadi di Basilika. Dunia gempar, dan saya bisa memahami tekanan yang Anda rasakan. Mateo hanya mengangguk, menatap cangkirnya yang masih kosong. Saya bukan orang yang mudah percaya pada keajaiban, Profesor, katanya pelan. Tapi ini tidak masuk akal. Dan kemudian surat itu datang, mengutip kitab Anda. Halim menatapnya dalam-dalam, matanya teduh namun menusuk. Al-Quran bukan kitab saya. Itu firman Tuhan sebagaimana Anda percaya pada Injil. Mateo terdiam sejenak. Kata-kata Halim terasa seperti teguran, tetapi tidak kasar. Apa maksud dari ayat itu? Tanya Mateo akhirnya. Halim menyesap kopinya terlebih dahulu sebelum menjawab. Ayat itu berbicara tentang tanggung jawab manusia. Tuhan menciptakan bumi dengan seimbang, lalu menunjuk manusia sebagai khalifah, pemelihara, bukan perusak. Ketika manusia merusak keseimbangan itu, akibatnya akan kembali kepada
Mereka, Matteo mencondongkan tubuhnya ke depan. Apakah Anda pikir tumpukan sampah itu, semua yang terjadi di Basilika adalah hukuman? Halim menggeleng pelan. Saya tidak mengatakan itu. Saya hanya mengatakan segala kerusakan yang kita lihat adalah hasil ulah tangan manusia. Dalam Al-Quran ada ayat lain. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali. Ia mengucapkannya dengan suara lembut, namun setiap kata terasa menghujam. Matteo merasakan dadanya mengencang. Ia mengingat kembali Basilika yang dipenuhi sampah dari berbagai belahan dunia. Tetapi, mengapa di sini? Mengapa di Vatikan? Halim menatapnya lama sebelum menjawab. Karena dunia menaruh harapan pada tempat ini. Gereja adalah simbol moralitas bagi jutaan orang. Tapi jika simbol itu gagal menjaga bumi, bagaimana dengan pengikutnya? Ketika kemegahan menjadi tujuan, ketika kekayaan dan kekuasaan mengalahkan amanah, bukankah itu juga bentuk kerusakan? Matteo menelan ludah. Kata-kata itu menusuk sisi terdalam hatinya. Ia pernah melihat laporan-laporan internal yang tak pernah dipublikasikan. Proyek-proyek gereja yang merusak lingkungan, kerjasama dengan korporasi besar yang hanya mengejar keuntungan. Ia pernah mengunjungi daerah miskin di Afrika, melihat anak-anak kelaparan di bawah bayang-bayang gereja megah. Semua kenangan itu kini menyeruak, menyesakkan. Anda menuduh kami serakah? Tanya Matteo dengan nada yang ia coba jaga agar tetap tenang. Halim tidak mengangguk, tidak menggeleng. Saya hanya mengingatkan bahwa setiap agama bisa jatuh dalam jebakan yang sama. Lupa pada tujuan awal, lupa pada amanah. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Di luar, hujan mulai turun perlahan, menetes di jendela kafe seperti nada-nada yang melankolis. Matteo meremas tangannya sendiri, merasakan pertarungan di dalam dirinya. Sebagai seorang teolog, ia selalu percaya bahwa kebenaran harus didukung oleh akal. Dan malam ini, kata-kata seorang profesor muslim itu menyalakan bara pertanyaan yang tak bisa ia padamkan. Dalam Injil, kami juga diajarkan untuk menjaga ciptaan Tuhan, gumam Matteo, lebih kepada dirinya sendiri. Halim tersenyum tipis. Ya, tapi apakah Anda melakukannya? Matteo terdiam. Ia tahu jawaban itu pahit. Ia tahu lembaga yang ia cintai tidak sesuci yang tampak. Ia tahu dirinya pun pernah memilih diam demi kenyamanan. Kopinya kini dingin, tapi percakapan itu justru membakar pikirannya. Mengapa Anda mau berbicara dengan saya? Tanya Matteo akhirnya. Halim menatapnya dengan mata yang hangat. Karena saya percaya kebenaran tidak dimiliki satu pihak. Ia harus dicari oleh mereka yang berani bertanya. Dan saya melihat Anda salah satunya. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat mereka keluar dari kafe, hujan sudah reda. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu, menciptakan bayangan berkilau. Matteo berjalan sendirian menuju kamarnya, dengan pikiran yang terus berputar. Dialog itu bukan sekadar percakapan. Itu seperti sebuah pintu yang terbuka di tengah kegelapan, memperlihatkan jalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi Matteo tahu, melangkah ke jalan itu berarti meninggalkan banyak hal, mungkin semuanya. Ia mendongak ke langit Roma yang gelap lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jika kebenaran itu ada, aku harus menemukannya. Apapun risikonya. Malam itu Matteo sadar, perjalanannya baru saja dimulai. Fajar baru saja menyapu langit Roma ketika lonceng-lonceng Basilika berdentang lembut. Namun Matteo tidak merasakan kedamaian yang biasanya ia rasakan setiap kali mendengar bunyi itu. Ia duduk di ruang kerjanya yang sempit, ditemani setumpuk dokumen yang baru ia terima dari bagian administrasi Vatikan. Matanya merah, tidak hanya karena kurang tidur, tetapi juga karena beban yang kian berat. Surat peringatan dari atasan sudah 2 kali datang dalam seminggu terakhir. Segera hentikan pencarian yang tidak relevan. Fokus pada citra gereja. Begitu bunyi kalimat yang dingin namun penuh ancaman. Matteo tahu, jika ia terus melangkah, posisinya bisa hilang kapan saja. Tapi bagaimana mungkin ia berhenti ketika kebenaran berada di depan mata? Ia membuka dokumen pertama dengan tangan gemetar. Sejumlah laporan keuangan terperinci terpampang di hadapannya. Baris demi baris angka yang tampak rapi, tetapi Matteo melihat sesuatu yang ganjil. Donasi umat dari negara-negara miskin masuk dalam jumlah besar, tetapi penyalurannya tidak jelas. Dalam satu catatan, tertulis alokasi untuk pembangunan fasilitas misi di Afrika Timur. Namun Matteo tahu persis bahwa fasilitas itu tak pernah berdiri. Ia pernah menginjakkan kaki di tanah yang dijanjikan bantuan itu. Tanah gersang penuh, anak-anak kelaparan yang bermain di dekat tumpukan sampah.
Matteo memejamkan mata, mengingat kembali aroma busuk yang menusuk hidungnya ketika ia berdiri di pinggiran desa kumuh yang terletak hanya beberapa kilometer dari sebuah gereja besar yang mega. Gereja itu berdiri dengan menara menjulang, dinding bercat putih yang memantulkan cahaya matahari, sementara di sekitarnya warga memunguti sisa makanan dari tempat pembuangan. Ini bukan sekadar kelalaian, gumam Matteo lirih, suaranya pecah oleh rasa marah yang bergejolak di dadanya. Ia beralih ke dokumen lain, sebuah laporan internal yang lebih mengejutkan. Ada catatan tentang kemitraan strategis dengan sebuah korporasi besar yang dikenal sebagai produsen plastik. Ironisnya, perusahaan itu menjadi penyumbang utama sampah global. Matteo merasakan dadanya sesak. Kata-kata Halim dalam pertemuan beberapa malam lalu terngiang di kepalanya. Ketika kemegahan menjadi tujuan, ketika kekayaan dan kekuasaan mengalahkan amanah, bukankah itu juga bentuk kerusakan? Saat itu Matteo mencoba menyangkal, tetapi kini bukti ada di tangannya. Ketukan di pintu memecah keheningan. Maria, asisten setianya, masuk dengan wajah khawatir. "Matteo, Anda harus hati-hati. Saya dengar mereka sedang membicarakan pemindahan Anda ke posisi yang lebih jauh dari pusat," katanya, berbisik seakan dinding pun bisa mendengar. Matteo menatapnya, mencoba tersenyum, tetapi senyum itu pahit. "Jika saya diam, siapa yang akan bersuara?" Maria tidak menjawab. Ia hanya meletakkan map tambahan di meja Matteo. "Ini laporan dari lapangan. Mereka baru kembali dari Filipina." Matteo membuka map itu dan yang ia lihat membuat hatinya semakin hancur. Foto-foto penuh warna yang memamerkan ironi. Di satu sisi, gereja megah berdiri kokoh dengan kaca patri yang berkilau. Di sisi lain, anak-anak tanpa alas kaki bermain di sungai hitam penuh sampah. Laporan itu juga menyebutkan adanya keluhan dari warga setempat tentang limbah yang mengalir dari proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh gereja. Kata-kata yang tertulis di situ seperti duri yang menusuk. Lingkungan rusak, penyakit menyebar, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Matteo menutup map itu dengan kasar. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. Dinding-dinding ruangan seolah menekan dirinya, menahan setiap teriakan yang ingin keluar dari mulutnya. Ia berjalan ke jendela, menatap langit yang mulai mendung. Roma tampak indah dari sini, tetapi keindahan itu kini terasa seperti topeng yang menutupi wajah busuk di baliknya. "Apakah ini yang Tuhan inginkan?" gumam Matteo, suaranya bergetar. Telepon di mejanya berdering. Ia mengangkatnya dan suara dari seberang terdengar dingin, penuh wibawa. "Richie, Anda harus segera menghentikan penyelidikan itu. Fokus pada doa dan pelayanan. Jangan membuat masalah semakin besar." Matteo menggenggam gagang telepon erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dengan hormat yang mulia, ucapnya pelan, menahan gejolak amarah. "Masalah ini sudah besar sebelum saya menyelidikinya." Ia meletakkan telepon itu tanpa menunggu jawaban, lalu terduduk di kursi dengan wajah tertutup kedua tangan. Di tengah keheningan itu Matteo merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sebuah retakan halus, seperti dinding iman yang perlahan pecah dari dalam. Ia masih percaya pada Tuhan, tapi apakah ia masih percaya pada lembaga yang mengatasnamakannya? Pertanyaan itu menghantamnya berkali-kali, memantul di setiap sudut pikirannya. Ia teringat kata-kata ayat yang dikirim dalam surat misterius. "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Apakah ini jawaban atau peringatan? Mata Matteo menatap dokumen-dokumen yang berserakan di mejanya. Ia tahu langkah berikutnya akan mengubah segalanya. Ia bisa memilih diam dan menjaga posisinya, atau ia bisa berdiri di sisi kebenaran, meskipun harus melawan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Napasnya berat, tapi tatapannya mulai mantap. Malam itu Matteo memutuskan satu hal, ia tidak akan berhenti. Bahkan jika dinding-dinding yang selama ini ia percayai harus runtuh di hadapannya. Pagi itu, lonceng-lonceng basilika berdentang seperti biasa, namun yang terjadi di dalamnya jauh dari kata biasa. Altar utama yang biasanya harum oleh dupa dan wangi bunga lili kini digenangi air berwarna kecoklatan. Air itu mengalir dari celah-celah marmer, deras dan bau, membawa serpihan-serpihan kertas, plastik, dan sisa makanan yang tak jelas dari mana asalnya. Jemaat yang baru saja berkumpul untuk misa pagi menjerit dan berlarian menghindari luapan air. Beberapa pendeta panik, mencoba menutup saluran air yang tidak pernah ada dalam struktur asli basilika. Suara gaduh menggema, bercampur dengan doa yang tercekat di udara.
Matteo berlari memasuki basilika bersama tim kecilnya, matanya langsung disergap oleh pemandangan kacau yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Air kotor itu terus menyembur, seperti sumpah serapah yang tak terbendung. Ia berdiri kaku di depan altar, memandangi patung-patung suci yang kini terciprat lumpur. Aroma amis menusuk hidungnya bercampur dengan bau sampah yang pekat. Dalam sekejap, ingatannya melayang pada peristiwa sebelumnya, sampah yang memenuhi ruangan tanpa ada yang tahu dari mana datangnya. Kini, bencana itu kembali, hanya dengan wajah yang berbeda. Ratusan jemaat memenuhi halaman luar, sebagian besar berteriak-teriak menuntut jawaban. Ada yang marah, ada yang menangis, ada pula yang berdoa sambil menggigil ketakutan. Ini tanda murka Tuhan, teriak seorang wanita tua sambil menggenggam rosarionya erat-erat. Di sudut lain, beberapa pendeta senior berdiskusi sengit. Matteo mendengar sepintas. Mereka mulai curiga ada sesuatu yang lebih dari sekadar sabotase manusia. 2 kali, tanpa jejak, tanpa bukti, dan di rumah Tuhan. Salah satu dari mereka berujar dengan nada gemetar. Matteo menatap altar yang tergenang. Kata-kata Profesor Halim kembali terngiang di telinganya. Ketika manusia merusak keseimbangan yang telah diciptakan, akibatnya akan kembali kepada mereka. Ia mengingat surat misterius yang mengutip Al-Quran, ayat yang berbicara tentang kerusakan di bumi. Kini, semua itu terasa semakin terkait. Ia berjalan perlahan, memperhatikan setiap detail, tidak ada pipa pecah, tidak ada rekahan baru. Air itu seakan muncul dari kehampaan, seperti peringatan yang dikirim dari langit. Sore harinya Matteo kembali ke kamarnya dengan kepala berat. Di mejanya berserakan buku-buku yang akhir-akhir ini menjadi sahabatnya. Terjemahan Al-Quran, buku tentang konsep tauhid, tulisan tentang amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Ia membaca perlahan, mencoba mengurai kalimat demi kalimat dengan hati-hati. Konsep tauhid, keesaan Tuhan yang mutlak, memberinya rasa yang berbeda. Bukan hanya soal menyembah Tuhan, tetapi juga soal mengakui bahwa segala yang ada di bumi ini adalah miliknya, termasuk setiap pohon, setiap tetes air, setiap hembusan angin. Dan manusia hanyalah pemegang amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ia menutup buku itu dan menatap langit malam melalui jendela. Apakah ini caranya Tuhan berbicara? Bisiknya. Suara tawa jemaat yang pulang dari doa bersama di halaman basilika masih terdengar samar. Di luar, Roma tampak damai seperti biasa, tetapi Matteo tahu badai telah mulai mengoyak fondasi kepercayaan banyak orang. Beberapa pendeta muda mendatanginya sore tadi, meminta penjelasan. Mereka tak lagi sekadar takut, tapi mulai merenung. Mengapa semua ini terjadi di pusat dunia mereka? Mengapa pesan yang muncul selalu berkaitan dengan kebersihan, keadilan, dan tanggung jawab manusia? Dalam keheningan malam itu, Matteo membuka kembali surat misterius yang kini selalu ia bawa. Ayat-ayat itu seolah hidup di hadapannya. Ia mengingat wajah anak-anak di Afrika yang bermain di tumpukan sampah. Ia mengingat sungai hitam di Filipina. Ia mengingat bau busuk yang menyengat basilika 2 minggu lalu. Semua itu seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu, membentuk gambar yang tak bisa ia abaikan lagi. Kerusakan ini bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Profesor Halim. Kebenaran seringkali datang di saat manusia paling tidak siap menerimanya. Bersabarlah. Dan jangan tutup mata. Matteo menggenggam ponsel itu erat-erat. Kata-kata itu sederhana, namun justru karena kesederhanaannya ia terasa seperti cambuk. Malam itu Matteo tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, memikirkan 2 dunia yang kini berbenturan di dalam dirinya. Dunia lamanya yang penuh protokol, hierarki, dan kebiasaan membenarkan yang salah demi menjaga citra. Dan dunia baru yang ia temui dalam ajaran Islam yang tegas menekankan tanggung jawab dan kejujuran meskipun pahit. Retakan yang kemarin masih samar, kini terasa jelas. Setiap peristiwa yang terjadi seperti mengikis dinding yang dulu kokoh di hatinya. Ia berhenti di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang kini terlihat lelah namun berbeda. Ada sesuatu di matanya yang dulu tidak ada, kerinduan untuk memahami kebenaran yang murni. Kalau semua ini bukan kebetulan, katanya lirih, maka aku harus memilih, terus menjadi saksi yang diam, atau menjadi manusia yang berani. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai menerima sesuatu yang dulu ia tolak mentah-mentah. Bahwa mungkin hidayah datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Malam itu Matteo menyadari bahwa kekacauan yang melanda bukan sekadar cobaan, tetapi undangan untuk berubah.
Fajar menyingsing di Roma dengan warna jingga yang lembut, tetapi suasana hati Matteo jauh dari tenang. Malam sebelumnya, ia tidak tidur. Ia menghabiskan waktu dengan berdoa, bukan dengan doa yang biasa ia ucapkan selama puluhan tahun, tetapi doa yang sederhana, tulus, dengan kata-kata yang ia temukan dalam buku yang kini menjadi teman setianya, Al-Quran. Hatinya bergetar setiap kali mengulang kalimat yang ia pelajari beberapa hari terakhir. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ia belum mengucapkannya secara resmi, tetapi kata-kata itu seolah sudah terpatri di dadanya. Hari itu, halaman sebuah pusat pertemuan kecil yang tak jauh dari Vatikan menjadi saksi langkah-langkah yang berat tetapi mantap. Matteo berjalan bersama belasan pendeta lain yang selama beberapa minggu ini ikut berdiskusi dengannya. Mereka semua datang dengan wajah serius, sebagian masih menyimpan keraguan, tetapi tidak bisa mengabaikan gejolak batin yang telah mereka rasakan. Peristiwa demi peristiwa yang mengguncang Vatikan telah membuka mata mereka, membuat mereka bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada pesan yang lebih besar? Di dalam ruangan sederhana itu tidak ada ornamen mewah, tidak ada simbol-simbol agung yang biasa menghiasi basilika. Hanya ada sajadah yang dibentangkan dan seorang imam dari komunitas Muslim Roma yang menyambut mereka dengan senyum hangat. Matteo merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menatap wajah imam itu, lalu menatap kembali ke dalam dirinya. Inilah titik yang tidak pernah ia bayangkan akan ia capai. Sebagai seorang teolog, ia mengabdikan hidupnya untuk mempelajari iman. Namun hari ini, ia datang untuk menemukan iman yang baru. Apakah Anda sudah siap? Suara imam itu lembut, penuh pengertian. Matteo mengangguk perlahan. Saya sudah siap, jawabnya, meskipun suaranya bergetar. Ia menoleh ke pendeta-pendeta yang berdiri di sampingnya, beberapa mengangguk, beberapa menahan air mata. Mereka berdiri sejajar, lalu mengulang kalimat yang dipandu oleh imam. Suara Matteo terdengar jelas ketika ia mengucapkan kata-kata itu, meskipun dadanya bergetar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Matteo merasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya runtuh bersama kalimat itu. Ia menundukkan kepala, bersujud untuk pertama kali. Dalam sujud itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia temukan. Dalam ritual lamanya, sebuah kedekatan yang begitu nyata, begitu hangat tanpa perantara, tanpa lapisan kemegahan yang palsu. Hanya ia dan Tuhannya. Ketika ia bangkit, ruangan itu dipenuhi isak haru. Pendeta-pendeta yang kini menjadi saudara seimannya saling berpelukan. Imam itu tersenyum, lalu berkata, "Hari ini kalian bukan meninggalkan Tuhan. Kalian kembali kepadanya." Kalimat itu menancap di hati Matteo. Ia tahu keputusannya akan mengguncang dunia. Dan benar saja, beberapa jam kemudian berita itu meledak di layar televisi dan media daring. Puluhan pendeta di Roma memeluk Islam. Matteo Ricci, teolog Vatikan, jadi tokoh utama. Reaksi datang dari segala penjuru. Sebagian menyebut mereka pengkhianat, sebagian lagi menyebut mereka pencari kebenaran sejati. Vatikan sendiri terjebak dalam badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan politik, kecaman publik, dan ketakutan akan kehilangan wibawa membuat hierarki gereja bekerja keras meredam gejolak ini. Matteo menerima ancaman, hinaan, bahkan tawaran untuk kembali dengan iming-iming jabatan tinggi. Tapi hatinya sudah mantap. Tidak ada yang bisa mengembalikan dirinya ke masa lalu, karena ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Matteo duduk di sebuah masjid kecil yang menjadi pusat komunitas Muslim setempat. Cahaya matahari sore menyinari karpet hijau, menciptakan suasana damai yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Di hadapannya ada beberapa wartawan yang memintanya bicara. Matteo menatap mereka, lalu berkata dengan suara yang tenang namun tegas, "Saya tidak berpindah karena benci. Saya berpindah karena cinta. Cinta kepada kebenaran, cinta kepada Tuhan yang Esa." Kata-kata itu langsung menjadi kutipan utama di media seluruh dunia. Malamnya, ia kembali menulis di buku catatannya, sebuah kebiasaan yang ia bawa sejak lama. Di halaman pertama, ia menulis kalimat yang menggetarkan hatinya. Kebenaran bukan milik satu bangsa, bukan milik satu bahasa, bukan milik satu lembaga. Kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapapun yang mencarinya dengan tulus akan menemukannya. Ia menutup buku itu dengan senyum. Di luar, azan maghrib berkumandang, menggema di udara Roma yang selama berabad-abad jarang mendengar suara ini. Matteo berdiri, melangkah ke saf bersama saudara-saudara barunya.
Ia sadar hidupnya kini berbeda. Tantangan ke depan akan berat. Dunia akan menentangnya. Orang-orang akan menghakiminya. Tetapi Matteo tidak takut. Karena untuk pertama kalinya, ia berjalan bukan di atas kebohongan atau kompromi, tetapi di atas jalan yang ia yakini benar. Sebuah gerbang telah terbuka dan Matteo melangkah masuk tanpa menoleh lagi. Ia bukan lagi Matteo yang lama. Ia kini seorang hamba, seorang muslim, dan seorang jembatan antara dua dunia yang dulu saling berjarak. Hari itu, Roma mungkin tampak sama di mata dunia, tetapi di hati, Matteo segalanya telah berubah selamanya.